Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Bersama Hobasma Channel HKBP Suprapto, teduh di dalam Tuhan. Dengarlah firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa dan anaknya Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, horasma dihita saluhutna. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita sambut firman Tuhan yang terambil dari kitab Yunus pasal 4 ayat yang keempat. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Demikian firman Tuhan. Kalau kita berbicara tentang marah, Bapak Ibu, kita pasti mengakui dalam kehidupan kita pasti kita pernah marah atau emosi. Karena marah atau emosi adalah sifat dari kedagingan kita, sifat dari kemanusiaan kita. Maka dari itu wajar kalau kita pernah marah atau emosi dalam kehidupan kita. Tetapi menjadi tidak wajar ketika kita marah atau emosi kepada Tuhan kita atau Allah kita, karena memiliki kehidupan yang mungkin saja terbilang susah atau terbilang menderita di dalam hidup ini. Itu sebabnya Allah kita, Tuhan kita melalui firman Tuhan ini mengingatkan kembali kepada kita, layakkah engkau marah? Allah kita, Tuhan kita, Yesus Kristus tidak mengingini bahwa kita, ciptaannya manusia, hanya bisa melakukan hal-hal yang bersifat emosi atau marah-marah di dalam kehidupan kita. Sebab marah itu adalah perbuatan yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan atau kehendak Allah kita. Itu sebabnya kalau kita lihat Bapak Ibu saudara-saudari, Nabi Yunus marah karena apa? Karena dia diutus oleh Tuhan di dalam memberitakan penghukuman atas kota Niniwe yang selama ini hidup dalam kejahatan. Namun karena mereka percaya kepada Allah, kemudian mereka melakukan puasa dan menggunakan kain kabung sebagai tanda penyesalan atas dosa dan kejahatannya. Pada akhirnya Allah mengampuni mereka dan membatalkan hukuman atas kota Niniwe. Inilah yang membuat Yunus sangat marah dan kesal kepada Allah. Karena apa? Karena Allah pertama kali menyuruh Yunus untuk memberitakan penghakiman atas kota Niniwe. Tetapi kota Niniwe bertobat dan Tuhan tidak menghukum kota Niniwe. Yunus marah, kesal dia kepada Allah. Nah, ini ya sifat yang tidak disukai oleh Tuhan kita, Allah kita, Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Seringkali kita menyalahkan, membenci, mengesalkan akan kehidupan kita yang terjadi. Itu sebabnya firman Tuhan untuk kita pada hari ini mengingatkan kembali kepada kita, Bapak Ibu saudara-saudari, jangan pernah kecewa, jangan pernah marah, jangan pernah kesal akan hidupmu, karena Tuhan tahu yang terbaik dalam hidup kita. Tuhan tahu apa yang dibutuhkan dalam kehidupan kita. Tuhan ingin melihat kita, apakah kita setia di dalam iman kita, setia dalam kepercayaan kita akan Dia. Walaupun yang terjadi dalam kehidupan kita seakan-akan hanya bertubi-tubi penderitaan yang datang. Tetapi Tuhan tahu apa yang baik, yang terbaik dalam kehidupan kita. Orang yang bisa bertahan di dalam setiap penderitaannya, dia akan mendapatkan berkat di ujungnya, di akhirnya. Karena kita tahu juga Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudari, Tuhan memberkati Job, Ayub, karena dia bertahan di dalam penderitaannya. Maka dari itu jangan pernah marah, jangan pernah emosi, jangan pernah kesal akan hidup ini. Tetapi teruslah maju Bapak Ibu saudara-saudari bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Semua akan indah pada waktunya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu Tuhan, buat sukacita-Mu, buat firman-Mu yang masih kami dengarkan pada hari ini. Engkau mengingatkan kembali kepada kami bahwa kami tidak layak untuk marah dalam hidup ini Tuhan.
Kami tahu persis Tuhan, walaupun apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami, kami akan bertahan setia kepada Engkau Tuhan. Karena kami yakin suatu saat ujungnya Tuhan semua akan indah pada waktunya. Kami sampaikan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Demikian juga Tuhan dengan jemaat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan, Engkau yang memberkati. Kalau ada dalam keadaan sakit, Engkau mau untuk menyembuhkannya. Engkau juga memberikan solusi yang terbaik kepada setiap pergumulan jemaat-Mu. Kami sampaikan jemaat-Mu hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami manusia yang tidak luput dari dosa dan kesalahan, ampunkan itu agar kami layak berada di hadapan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus yang memberkati kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, tetap semangat, tetap beraktivitas, jangan pernah marah, semua akan indah pada waktunya. Horas.